Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar psikologi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan persepsi. Sebelum memulai presentasi tentang materi persepsi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu Lutfia Nurul Azizah, Muhammad Dafa Firdaus, Nimas Hana Tahira, Sarah Dia Kusuma, Umay Siti Humairah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa Firdaus. Kepada Dafa Firdaus, waktu dan tempat kami persilakan. A. Pengertian persepsi. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris, perception berasal dari bahasa Latin percipere, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada situasi tertentu. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita untuk dikembangkan sedemikian rupa dengan yang dapat kita lihat di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri, dan juga persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bentuknya yang kemudian masuk ke dalam otak kita. Adalah persepsi menurut para ahli. 1. Menurut Robbins, 1998, page ke-64. Persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisir dan menginterpretasikan kesan dari panca indera dalam tujuan untuk memberikan arti bagi lingkungan mereka. Persepsi juga dapat diartikan sebagai pandangan terhadap pelayanan yang telah diterima oleh konsumen. Kedua, menurut Schiffman dan Canuck, tahun 2007, page 148. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi yang diterima menjadi satu gambaran yang penuh arti dan saling terkait. Persepsi tak hanya tergantung pada sifat-sifat rangsangan fisik, tapi juga pada pengalaman dan sikap dari individu. Persepsi disebut sebagai inti komunikasi, karena jika persepsi tidak akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan secara efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih satu pesan dan mengabadikan pesan yang lain, seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan anggapan kita setelah menerima rangsangan dari apa yang kita rasakan oleh panca indera kita. Rangsangan tersebut kemudian berkembang menjadi pemikiran yang membuat kita memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya yaitu Saradia Kusumawardani. Syarat persepsi menurut Walgito 1989 halaman 54 ada 3 syarat terjadinya persepsi, yaitu yang pertama adanya objek yang dipersepsi. Yang kedua adanya alat indera atau reseptor. Reseptor atau indera ini yaitu alat untuk menerima stimulus. Yang ketiga adanya perhatian. Perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Adanya objek atau peristiwa sosial yang menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Dalam hal ini, contoh objek yang diamati ialah perilaku keterampilan guru dalam penggunaan media pembelajaran. Di sini, siswa diminta memberikan suatu persepsi terhadapnya. Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi dan merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi yang merupakan alat untuk menerima stimulus. Tetapi harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.
Adanya perhatian dari individu merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Individu harus mempunyai perhatian pada objek yang bersangkutan bila telah memperhatikannya. Selanjutnya, individu mempersepsikan apa yang diterimanya dengan alat indera. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zea. C. Faktor yang mempengaruhi persepsi. 1. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan atau suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. 2. Warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami, to be perceived, dibanding dengan yang sedikit. 3. Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan menarik perhatian. 4. Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberikan makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi. 5. Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. D. Proses persepsi. Persepsi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui suatu proses. Walgito 1989 page 54 menyatakan bahwa terbentuknya persepsi melalui suatu proses di mana secara laur proses persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan tersebut mengenai alat indera atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman atau fisik. Kemudian rangsangan diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran itu dinamakan dengan proses psikologis. Dengan demikian, tahap terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari dengan apa yang diterima melalui alat indera atau reseptor. Pembahasan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis persepsi. Jenis-jenis persepsi itu ada 5. Ada persepsi visual, penglihatan yaitu mata, persepsi auditoria atau pendengaran yaitu telinga, persepsi perabaan, kulit, persepsi penciuman yaitu hidung, dan persepsi pengecapan yaitu lidah. Persepsi visual atau penglihatan yaitu persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual ialah hasil dari apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan serta sesudah melakukan pada objek yang dituju. Persepsi auditoria atau pendengaran, persepsi yang merupakan didapatkan dari telinga. Seorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya. Nah, yang ketiga ada persepsi perabaan. Persepsi ini merupakan persepsi yang didapatkan dari kulit. Seorang dapat mempersiapkan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya. Yang keempat ada persepsi penciuman. Persepsi penciuman merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Seorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang dia cium. Yang terakhir ada persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari yang dia cap atau yang dia rasakan. Selanjutnya akan dibahas oleh Nyimas Hana At-Tahira. Tahapan persepsi. Tahapan persepsi itu ada 5. Yang pertama itu stimulasi, yang kedua itu organisasi, yang ketiga itu interpretasi evaluasi, yang keempat itu menyimpan memori, yang kelima itu hasil persepsi. Stimulasi. Pada tahap pertama ini, organ indera individu distimulasi sampai individu tersebut merasakan makanan, meraba, mencium aroma, dan mendengar. Secara alami, individu tidak menerima segalanya. Individu hanya terlibat pada persepsi tertentu. Selanjutnya, organisasi. Pada tahap ini,
Setiap individu akan mengelola setiap informasi yang masuk melalui alat indera. Dan di dalam organisasi ini terdapat 3, yaitu organisasi peraturan, organisasi skema, dan naskah. Untuk organisasi yang pertama itu organisasi berdasarkan aturan, yang dimana pada tahap ini individu mengolah informasi yang dipilih oleh indera mereka. Terdapat 3 peraturan yang dapat mempengaruhi atau membentuk persepsi seseorang, yaitu melalui dengan kedekatan, kesamaan, maupun dengan ketidaksamaan. Maka menggunakan cara ini, kamu akan menerima orang yang sering bersama, atau pesan-pesan yang diucapkan seseorang setelah yang lainnya sebagai milik bersama. Yang kedua itu organisasi berdasar skema. Cara lain dalam mengelola informasi atau materi adalah dengan membuat skema, yaitu kerangka yang dapat membantu dalam mengelola berbagai informasi yang diperoleh setiap saatnya. Skema juga membuat kita menghapus informasi positif dengan ketika stereotip bersifat negatif, dan sebaliknya, menghapus informasi negatif jika stereotip bersifat positif. Skema dibentuk dari pengalaman yang diperoleh dari televisi, membaca, dan mendengar. Maka skema dipandang sebagai gagasan umum tentang orang, diri kamu, atau kualitas dan kemampuan, atau peran sosial, atau pimpinan perusahaan. Yang ketiga itu organisasi berdasarkan naskah. Naskah merupakan sekumpulan informasi yang telah ditata tentang aksi, peristiwa, atau prosedur. Naskah merupakan aturan yang mengatur peristiwa dan urutannya. Contoh, individu tentu memiliki naskah untuk makan di restoran. Tindakan diatur dalam suatu bentuk seperti masuk, duduk di kursi, melihat menu, memesan menu, menikmati makanan, meminta tagihan, membayar tagihan, dan keluar restoran. Selanjutnya itu interpretasi evaluasi. Tahap interpretasi evaluasi merupakan tahapan di mana individu penerjemah atau penafsiran makna dari informasi yang masuk melalui alat indera manusia. Pada tahap yang sangat subjektif, karena prosesnya sangat dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, keinginan, nilai, kepercayaan, harapan, tingkat emosional, dan sebagainya yang dimiliki oleh masing-masing individu. Tahap interpretasi dan evaluasi seseorang sangat dipengaruhi oleh aturan, skema, dan naskah. Selanjutnya itu mengingat memori. Pada tahap ini merupakan di mana individu menyimpan informasi yang sudah ditafsirkan. Setelah melalui tahap interpretasi evaluasi, persepsi seseorang telah terbentuk dan kemudian disimpan ke dalam memori untuk suatu saat akan dimunculkan kembali ketika melihat atau mendengar sesuatu yang sesuai dengan persepsi yang telah terbentuk. Misalnya, Anda memiliki memori tentang atlet, dan pada kenyataannya Anda dikenalkan dengan Ben William, seorang atlet kampus. Maka Ben William akan Anda kenang dalam kognisi Anda sebagai sosok yang kuat, ambisius, akademis lemah, serta egosentris. Meskipun pada kenyataannya Anda belum melihat kekuatan dan ambisi Ben, dan Anda juga tidak tahu prestasi akademisi Ben, namun Anda tetap menyimpan memori tentang Ben berdasar skema sebagai atlet kampus. Yang terakhir itu hasil persepsi. Pada tahap ini di mana persepsi yang tersimpan dalam memori telah dimunculkan kembali atau biasa disebut dengan recall atau mengingat. Tidak sekedar mengungkapkan kembali apa yang telah didengar atau dilihat, melainkan mengulang kembali apa yang telah didengar atau dilihat menjadi satu kesatuan yang bermakna, dan itu merupakan mengulang yang disimpan dalam memori. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.